Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ya untuk agar semuanya lancar dan materi yang yang Ibu berikan itu bisa mudah diserap oleh kalian. Kita memulai dengan berdoa dulu ya. KM-nya silahkan Mas Tri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri sudah memimpin doa. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran dulu di sini. Yang tidak hadir, Sekretaris Wanti, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang norma, Bu. Oke, baik ya. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Cucun. Terima kasih ya Cucun. Berarti Cucun masih ingat ya materi minggu kemarin itu kita membahas tentang norma ya. Di mana norma yang sudah kita bahas itu meliputi ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum gitu. Dan norma juga ini harus kita laksanakan. Jadi norma di sini jangan hanya kita cukup mengetahui saja, tapi kita juga harus melaksanakannya. Percuma ya, kita tahu aturan di berbagai lingkungan, tapi kita tidak melaksanakannya seperti itu. Seperti kasus-kasus yang selama ini baru belakangan kemarin terjadi ya, kasus Sambo, kemudian ada kasus yang kerusuhan itu di Stadion Malang itu ya. Jadi kita itu harus bisa menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Izinkan Ibu share screen dulu ya untuk menampilkan materi. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Ibu. Oke. Di sini ya, sebelum kita masuk materi, kita biar lebih semangat lagi ya, karena sini sudah siang waktunya. Kita tepuk semangat dulu ya, bagaimana? Nanti kalian ikuti Ibu ya. Jadi tepuk semangatnya begini. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, mulai. 1, 2, 3. Semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya ya. Sama-sama, Ibu. Oke, setelah kita melakukan tepuk semangat, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu ya nasional. Tujuannya di sini agar kita bisa selalu menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Di sini kalian tahu ya lagu Indonesia Pusaka ya? Tahu, Bu. Oke, baik kita nyanyikan. Indonesia terhitung di hari Minggu sampai Oke, terima kasih atas partisipasinya.
ya. Kemudian di sini pada pembelajaran hari ini ya, kita masih materi bab 2, masih ada kaitannya dengan norma. Tapi kalau minggu kemarin norma yang Ibu jelaskan itu mengenai macam-macam norma. Nah, untuk pertemuan yang hari ini ya, di mana di sini tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu mematuhi pentingnya norma dan aturan, kemudian menyeimbangkan hak dan kewajiban dari warga negara sebagai warga negara. Adapun di sini indikatornya yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menelaah pengertian hak, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menelaah pengertian kewajiban, yang ketiga, peserta didik dapat memisahkan antara hak dan kewajiban, yang keempat, peserta didik dapat menampilkan penerapan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu indikator yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum masuk ke materi, kalian silahkan simak dulu, di sini ada video ya berkaitan dengan materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Mungkin nanti videonya akan Ibu potong-potong secara singkat ya. Perhatikan dulu di layar. Potong-potong tanpa kemarin dan dengan terjadi kita lagi. Ayo Kak Andrew, kita angkat batu-batu ini. Oke Kak Andrea. Ayo bantuin kita batu-batu. Dan kemudian setelah para warga bergotong royong mulai tampak begitu. Oke, mungkin cukup kali ya. Coba sekarang Ibu mau bertanya, Wanti, apa yang Wanti amati dari video? Mencerminkan tentang penerapan kewajiban terhadap alam, Bu. Wah, bagus ya, Masya Allah. Iya benar ya, jadi Dapat hadiah nggak, Bu? dapat nanti ya pulang sekolah Ibu kasih baik-baik ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Wanti, bahwa video tersebut mencerminkan anak-anak tersebut sedang melakukan penerapan kewajiban terhadap alam, gitu ya. Oke, kita langsung ke materi. Jadi berkaitan dengan video tersebut ya, di sini mengenai hak dan kewajiban pada norma, ya. Jadi setiap norma itu selalu mengandung yang namanya hak dan kewajiban. Norma juga di sini selalu mengandung hal-hal yang harus kita dapatkan oleh semua orang yang terikat dengan norma tersebut. Norma juga mengandung hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Jadi norma itu berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, gitu ya. Kemudian, adapun pengertian hak di sini, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa hak itu adalah milik atau kepunyaan, punya ya. Kemudian bisa juga diartikan bahwa hak di sini adalah merupakan wewenang atau kekuasaan yang diakui oleh kelompok atau masyarakat. Pengertian kewajibannya menurut KBBI di sini disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bila dikaitkan dengan norma, norma dapat tegak hanya bila anggota masyarakat memiliki kewajiban, menjalankan kewajibannya masing-masing. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang namanya norma di sini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian untuk pengelompokan kewajibannya di sini dibagi jadi 3 kelompok ya anak-anak ya. Di sini ada kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewajiban pada sesama manusia, yang ketiga kewajiban menjaga alam sekitar. Nah, untuk kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya ya kita sebagai beragama ya, makhluk yang beragama tentunya kita harus apa? Menjadi
menjadi apa? Menjadi orang yang Beriman. beriman. Baik, Helmi, bagus ya, beriman dan Takwa. iya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita mau menjalankan perintahnya sesuai dengan yang diaturnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kewajiban pada sesama manusia ini juga diperlukan. Jadi kita bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama manusia. Kita harus bisa saling tolong menolong karena pada hakikatnya kita itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Makanya kita juga harus melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kewajiban menjaga alam. Nah, ini tadi ya seperti contoh video yang sudah Ibu tampilkan bahwa kita juga harus bisa menjaga alam. Itu merupakan kewajiban kita, ya, agar alam di sekitar kita itu tetap bersih, ya, sehingga kita itu hidup akan lebih nyaman seperti itu. Dan yang terakhir untuk penerapan hak dan kewajiban di sini, dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini, ya. Nanti yang akan kita lakukan, ya, Ibu sudah membentuk sebuah kelompok di sini karena model yang akan Ibu terapkan di pembelajaran hari ini yaitu model PJBL, ya, di mana kalian dalam pertemuan hari ini itu harus menghasilkan sebuah proyek, ya, produk. Jadi dari yang sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kelompok Ibu akan bagi 3 kelompok di mana tadi sesuai dengan penerapan kewajiban, pengelompokan 3 kewajiban tadi, ya. Ada kewajiban pada Tuhan, manusia, dan alam. Untuk penerapan kewajiban pada Tuhan, yaitu kelompoknya ada Jaya, Cucun, Linda, dan Helmi. Kemudian untuk penerapan kewajiban pada manusia ada Tri, Wanti, dan Putri. Kemudian kelompok penerapan kewajiban pada alam yaitu ada Indra, Ari, dan Irfan. Jadi tugas kalian silakan membuat video berdurasi pendek, ya, membuat video di lingkungan sekolah saja berkaitan dengan penerapan kewajiban tadi sesuai dengan kelompoknya, ya. Kelompok 1 berarti perwujudan penerapannya kepada Tuhan, kelompok 2 penerapan kewajiban kepada manusia, kelompok 3 penerapan kewajiban kepada alam, gitu ya. Kalian silakan membuat videonya di lingkungan sekitar sekolah saja, tidak usah jauh-jauh, ya. Nanti dari hasil video kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Paham ya anak-anak, ya? Paham, Bu. Jadi silakan Ibu beri waktu 20 menit cukup, ya, karena kan ini durasinya durasi pendek, videonya tidak usah yang lama-lama lah, yang penting pencerminan sikapnya itu, ya. Cukup, Bu. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 20 menit untuk membuat videonya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak 7B ini. Wah, jenius-jenius, pintar-pintar, kreatif-kreatif. Jadi langsung aja presentasi untuk kelompok 1, ya, yaitu penerapan kewajiban kepada Tuhan. Siapa yang mau presentasi antara Jaya, Cucun, Linda, atau Helmi? Linda, Bu. Nah, silakan Linda untuk mempresentasikan hasil videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja dari kelompok kita, silakan dilihat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, videonya sangat menarik, ya, sudah mencerminkan penerapan kewajiban kepada Tuhan. Kelompok 2, silahkan. Ada Tri, Wanti, dan Putri. Siapa yang mau mewakilkan presentasi? Wanti, Bu. Tri, Bu. Tri. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Putri, ya. Sudah berani menampilkan presentasi mengenai video yang berkaitan dengan penerapan kewajiban kepada manusia. Berarti kalian sudah paham, ya, mengenai penerapan kewajiban baik itu terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini? Kesimpulannya, ya, sekian dari kelompok saya, Bu, ya.
Terima kasih. Topiknya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa kita itu dalam melakukan hak dan kewajiban itu harus secara Seimbang. Untuk pertemuan minggu depan itu materinya masih bab 2 tapi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar ya. Mungkin itu ya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tadi KM-nya Mas Tri ya. Ya Bu, Silakan Mas Tri. sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi